Sobat Indak, berjumpa lagi di acara Canting, cerita tentang industri dan perdagangan bersama saya Aisyah Dwi Ardana. Canting merupakan program bincang-bincang seru yang membahas mengenai pelayanan, fasilitasi, serta isu-isu strategis seputar industri dan perdagangan yang ada di Jawa Timur yang dikemas secara ringan dan santai. Pada pagi hari ini kita sudah ditemani oleh Bapak Dedi Hadiana Eshut, Kepala UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Jani. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat ya Pak pagi hari ini? Semangat. Alhamdulillah. Semoga semangatnya menular kepada Sobat Indak ya Pak. Nah, sebelum kita ulas lebih lanjut nih Pak mengenai inovasi teknologi perkembangan industri kayu dan produk kayu di Jawa Timur Pak, kira-kira bisa sedikit dijelaskan Pak mengenai sejarah UPT Kayu dan Produk Kayu di Pasuruan? UPT Kayu berdiri pada tahun 1984 pada era proyek bimbingan dan pembinaan industri kecil atau disingkat dengan DIPIK oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada tahun 2000 terjadi otonomi daerah sehingga pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga berubah namanya menjadi Balai Pelayanan Teknis Industri Kayu. Nah, sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang namanya menjadi UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan dengan landasan hukum Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 60 tahun 2018. Tentu ini merupakan suatu kebanggaan bagi UPT Kayu karena selama ini masih eksis dapat memberikan pelayanan kepada IKM yang ada di Pasuruan khususnya dan IKM Jawa Timur pada umumnya. Wah, berarti sudah 39 tahun ya Pak berdirinya Ya, UPT Kayu ini. Lalu kemudian apa aja sih Pak pelayanan yang dimiliki oleh UPT Kayu? UPT Kayu memiliki beberapa jenis layanan mesin kayu. Di antaranya yaitu oven, planer, router, dan molding, serta beberapa jenis jasa lainnya. Di samping jasa mesin, kami juga memiliki jasa manufaktur untuk pembuatan pintu, kusen, dan jendela. Untuk di bidang pembinaan dan pengembangan, kami juga menyediakan layanan atau fasilitasi pengembangan IKM. Untuk layanan baru, kami memiliki CNC, di mana CNC ini diperoleh dari hibah Kementerian Perindustrian pada tahun 2022, di mana mesin ini dapat melakukan ukir secara otomatis sesuai dengan desain yang telah dibuat. Wah, menarik nih Pak mengenai mesin CNC ini. Mungkin beberapa Sobat Indak belum mengetahui atau familiar dengan mesin CNC ini. Bisa sedikit dijelaskan Pak mengenai CNC ini? CNC adalah mesin ukir secara otomatis yang mampu menghasilkan ukiran yang presisi dan akurat. Selama ini CNC ini di kalangan IKM sudah tidak asing lagi karena untuk IKM yang ada di sentra industri Pasuruan banyak yang memiliki CNC. Cuma CNC yang dimiliki oleh IKM itu hanya mampu membuat ukiran untuk skala kecil. Berbeda dengan CNC yang dimiliki oleh UPT Kayu dapat membuat ukiran dengan skala besar seperti untuk mengukir pintu. Nah, dengan ada layanan baru ini dapat membantu IKM dalam memenuhi pasar karena perkembangan pasar sangat pesat diiringi dengan perkembangan industri teknologi. Wah, berarti mesin CNC ini memang sangat membantu ya Pak bagi IKM sekitar ya Pak. Lalu bisa diceritakan juga tidak Pak bagaimana layanan UPT Kayu dalam membantu IKM khususnya bagi industri kayu? Sejauh ini kami mampu memenuhi kebutuhan IKM dalam memproduksi produk kayu sesuai dengan kualitas industri dengan menggunakan mesin-mesin yang ada di UPT. Sebagaimana kita ketahui, pengelolaan kayu dengan menggunakan mesin memiliki nilai lebih dibandingkan dengan pengelolaan kayu secara manual. Mungkin dari segi presisi, akurasi, kapasitas produksi, dan pemrosesan secara cepat. Dengan adanya layanan ini, semoga dapat membantu IKM untuk terus berproduksi dengan biaya yang terjangkau. Keren sekali ya Pak peran UPT dalam perkembangan IKM. Tapi dalam tanggung jawab dan peran tersebut pasti menemui beberapa masalah atau tantangan Pak. Bisa dijelaskan Pak tantangan yang dihadapi UPT Kayu? Untuk tantangan internal harus adanya pengembangan
pengelolaan kayu dengan menggunakan mesin bubut, CNC laser untuk material-material tertentu, dan pengelolaan limbah secara mandiri. Nah, untuk kendala eksternal, adanya mindset IKM yang masih memiliki pola pikir lama. Dalam hal ini susah untuk diajak berkembang karena IKM yang kami hadapi tergolong industri kecil dan mikro, berbeda dengan industri menengah dan besar, mempunyai mindset untuk mengembangkan pasar yang mereka miliki. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki layanan atau jasa yang sama. Berarti sangat banyak juga ya Pak tantangan yang dihadapi UPT Kayu sendiri. Lalu bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak? Sejauh ini upaya yang sudah kami lakukan, yang pertama melakukan revitalisasi mesin dengan mengajukan proposal kepada teknis terkait untuk mendapatkan hibah fisik atau non fisik. Yang kedua, menyusun sistem pengelolaan industri dengan efektif dan efisien dengan melakukan modifikasi mesin dan peralatannya. Yang ketiga yaitu melakukan pendekatan terhadap IKM dengan melakukan pertemuan-pertemuan secara intensif sehingga terjalin komunikasi yang baik sehingga dapat menyerap aspirasi mereka. Baik Pak. Informasi yang sangat menarik nih buat Sobat Indak yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang industri kayu. Semoga sudah terjawab ya. Tapi masih ada satu pertanyaan terakhir nih Pak. Untuk skala regional Pak, kira-kira bisa dijelaskan tidak Pak bagaimana peran produk kayu dan turunannya dalam membantu berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian di Jawa Timur? Berdasarkan data dari Pusat Data Statistik Jawa Timur, untuk komoditas ekspor non migas, kayu dan barang dari kayu selalu masuk dalam 4 besar dari 10 komoditas unggulan ekspor Jawa Timur. Tentunya ini menunjukkan bahwa industri kayu dan turunannya mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur. Walaupun dalam kondisi global diwarnai dengan adanya antara Ukraina dan Rusia dan pasca pandemi 19 yang belum pulih, sehingga sektor perindustrian dan perdagangan dunia belum seutuhnya pulih. Baik Pak, penjelasan yang sangat luar biasa dan sangat inspiratif ya Sobat Indak. Baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan UPT Kayu selalu sukses ya Pak. Ya. Dari tayangan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan. Bagi yang ingin mengetahui lebih dalam lagi bisa langsung ke Jalan Gatot Subroto nomor 1 Bukir Kota Pasuruan. Di sana kita juga bisa mengunjungi wisata mebel di sentra mebel yang ada di Jawa Timur. Tidak terasa tiba waktunya untuk mengakhiri bincang-bincang kita hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bapak atas kehadirannya dan terima kasih untuk Sobat Indak yang telah mengikuti sesi cerita dan bincang kita kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.